Yesus memang tidak pernah mengaku aku adalah Theos, tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi yang harus dipikirkan lagi, mengapa Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu? Mengapa Yesus mengatakan Satu bahwa... dalam apanya dulu? Iya, sebentar. Oke, pertanyaan yang bagus. Mengapa Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa? Disinilah Lah iman buktinya Kristen. Yesus itu datang dan keluar dari Maria. Loh, kan sebelum dia di Maria kan, jadi gini, pertanyaannya bro harus sampai ke sini. Bagaimana mungkin seorang Maria perawan bisa melahirkan seorang anak? Dari mana benihnya? Ya tentu dari Ya, Allah. dari kuasa Tuhan. Iya, benihnya itu kan udah pasti dari Allah. Nah, jadi sekarang pertanyaannya dari Allah bagaimanakah Maria itu? Maka disebutlah bahwa Maria hamil oleh firman Allah dan oleh roh Allah. Tadi ada pertanyaan bro yang sangat bagus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya pernah melihat itu, saya menggali itu dalam bahasa Yunani. Satu di situ bukan dalam kata benda, tetapi satu di situ dalam bentuk kata sifat. Artinya di situ bahwa Yesus dan Bapa itu satu karya, satu sifat. Sifat yang bagaimana? Yesus memiliki sifat ilahi, Yesus memiliki karya yang sama dengan karya Allah. Karena Yesus mengatakan begini, aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Di situ bro. Oke, sejauh itu dulu. Sampai apa? Nah, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, berarti Bapa juga tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana tuh? Ketika Yesus tidak tahu hari kiamat, terus Bapa tahu, apakah itu namanya satu? Jadi gini, makanya di sini makanya harus melihat ya. Jadi Yesus sebelum jadi manusia, dia adalah firman. Firman Allah itu di mana? Dalam iman Kristen, firman Allah di dalam diri Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu menunjuk kepada Itu esensi kan dirinya asumsi. yang adalah firman. Di dalam diri Allah itu kan asumsi. Kan Firman itu Yesus adalah perkataan. Bro Edo bisa tunjukkan ayat bro yang mengatakan permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kapan Tuhan pernah memuliakan Yesus di hadirat? Ya itu dia hebatnya. Enggak ada kan? Loh, contoh, apakah Allah tidak pernah mempermuliakan firman-Nya? Manusia yang akan jadi manusia. Tuhan itu enggak pernah. Oke, sekarang saya tanya sama bro. Yesus sudah mengatakan, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bro mengatakan bahwa di mana Yesus pernah dipermuliakan. Seharusnya bro yang harus memberikan datanya. Kenapa? Karena kami sudah menunjukkan ayat bahwa Yesus dipermuliakan Bapa, pengakuan Yesus. Nah, di situ coba lihat apa katanya. Perkataan Yesus nih, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kapan Tuhan Yesus itu ada di hadirat Tuhan, kemuliaannya kapan? Apakah pernah Tuhan itu memuliakan Yesus pada zaman dahulu? Enggak ada. Oke, boleh dilihat Yohanes pasal 1. Kita lihat ya. Yohanes pasal 1 bro. Apa nih? Ini bukan perkataan Yesus pasti. Kenapa nih? Pada mulanya firman. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau kamu katakan Yesus itu adalah firman dan roh Tuhan, saya juga bisa katakan saya dan orang-orang itu semuanya itu gini bro. Gini bro, ketika kamu mau belajar atau mau tahu tentang bagaimana iman Kristen menjelaskan tentang ketuhanan, itu ada dua hal dulu lah yang harus ditegaskan ya. Pertama, iman kekristenan mengajarkan tentang Allah yang esa. Itu dalilnya jelas di Markus 12 ayat 29. Itu perkataan Yesus Kristus ya mengatakan itu. Para rasul juga mengajarkan tentang Allah yang esa ya. 1 Korintus 8 ayat 6 dan seterusnya. Iya, satu-satunya. Ya. Ya, betul. Kamu mau mengartikan satu-satunya tidak masalah. Kami juga mengatakan Allah yang esa itu adalah Allah yang satu dan satu-satunya. Iya, bukan satu kesatuan.
Only one. Iya, tidak masalah. Kami tidak pernah memaksakan kesatuan. Only tunggal, bukan tunggal kejamakan. Iya, nggak apa-apa. Ya, di dalam diri Allah yang esa itu ada firman dan ada rohnya. Ya, kalau di dalam diri Allah itu kita tidak tahu hakikatnya, zatnya seperti apa tidak tahu. Firman itu perkataan. Sebentar ya. Saya tahu firman itu perkataan, tetapi firman juga ada nafsinya. Ahlus sunnah dari jalur Islam, teologi Islam juga mengamini kalau Quran itu nafsinya iya diciptakan, bukunya, kertasnya, tetapi nafsinya, kalam nafsinya itu bersifat mutakalim. Allah yang berfirman, kekal. Jika kamu mengatakan firman Allah, nafsinya itu tidak kekal, ciptaan, kamu Mu'tazilah. Kan begitu ya. Saya lanjutkan ya. Nah, iman Kristen jelas mengajarkan Allah yang esa. Namun di dalam Allah menyatakan dirinya, Allah selalu melalui firman dan rohnya. Jadi ada 3 hal yang umat manusia bisa pahami tentang Allah yang esa. Tuhan Allah, bukan firman, Tuhan bukan roh. Sabar ya. Kamu nggak mengikuti apa penjelasanku, bro. Kamu gini, pahami dulu orang tuh menjelaskannya seperti apa, kamu kritisi penjelasan orang. Bukan Kalau cuma kamu Yesus yang firman. Saya nggak membahas Yesus, saya sedang membahas Allah, firman, dan rohnya. Kemanusiaan Yesus Kristus kita bahas nanti, pribadi Yesus Kristus. Nanti bro, nanti ya. Kita bicara ketika Yesus Kristus, ini kamu bayangkan kamu dengan saya berada di masa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saat itu Yesus Kristus manusia, pada umumnya sama dengan kamu dan saya. Iya, Perbedaannya dengan manusia, ya memang berbeda. Kalau ada orang yang tidak mengatakan Yesus itu adalah manusia, justru itu yang dikutuk oleh gereja. Kemanusiaan Yesus Kristus suatu keniscayaan sebagai Dia Mesias. Nah, disinilah umat Islam harus mampu menjelaskan Al-Masih itu apa, Hamasiah itu apa, Kristos itu apa. Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi itu maksudnya seperti apa? Karena yang diurapi di dalam perjalanan bangsa Israel Yang itu mengurapi, itulah mukjizatnya. Yesus mengurapi. Ini, ya. Orang sakit menghidupkan orang mati dengan cara mengurapi, mengusap atau membasuh. Ini ya, itulah yang bro. disebut Kristus, bukan Tuhan. Sabar. Mengenai perbedaan pemahaman Kristus di dalam iman Islam dan Kristen itu saya tidak saya bisa menerima itu sebagai satu perbedaan. Ini kan dialog, kamu jangan terus menyerang gitu kan? Kamu ini soalnya di CIA ini bukan untuk ruang saling menyerang, bro. Jadi kita menjelaskan menurut iman kami. Jawab pertanyaanku. Saya mau menjawab bagaimana, kamu potong-potong terus. Saya nggak utuh penjelasannya. Makanya kamu belajar mendengarkan 1 menit minimal. Gitu ya. Saya nggak sampai 1 menit kamu potong. Jadi gini, menjelaskan iman Kristen, menjelaskan Allah dalam iman Kristen itu ada tahapannya dulu. Kita nggak berbicara pada masa Yesus Kristus dulu, tapi bicara bagaimana Allah itu Allah yang esa, ya. Dan pada masa Yesus Kristus pun diajarkan Allah yang esa. Di dalam iman Kristen, Allah yang esa itu pribadi Allah yang esa itu Allah yang memiliki firman dan rohnya. Itu dulu. Nah, Allah firman dan rohnya adalah yang manusia bisa ketahui tentang diri Allah. Tetapi zat Allah, hakikat Allah seperti apa, jelas ya, tidak ada yang tahu kecuali roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 10-11. Nah, gitu ya. Jadi pemahaman iman Kristen yang diramu dalam teologi Trinitas itu bukan meninggalkan Tuhan, tidak, tapi justru memahami Allah yang esa yang memiliki firman dan rohnya. Gitu, bro. Silakan yang lain dilanjutkan. Pak Eben mungkin udah. Masalahnya ini, kamu mengatakan, tapi sebenarnya kan kamu mengatakan tadi firman itu dalam diri Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan itu bukan firman, firman bukan Tuhan, roh bukan Tuhan. Itu. Yang mengatakan firman itu Tuhan, ya silakan. Ini bro, para ya. Oh ya, oke. Kamu katakan tadi Yesus itu firman. Ya, jadi gini, firman di dalam pemahaman iman Kristen itu kan logos. Logos itu diartikan sebagai ilmu, pengetahuan, pikiran, hikmat Allah. Yang bro harus pahami bahwa
kalau ilmu pengetahuan, pikiran, hikmat Allah yang Maha Kuasa, itu letaknya di mana? Tentu keberadaannya kan di dalam diri Allah. Sama seperti saya, pikiran saya, ilmu saya, pengetahuan saya, daya cipta saya di dalam diri saya. Jadi karena firman itu di dalam diri Allah, maka firman itu kekal. Sejauh itu bisa berpahami. Tapi firman bukan Tuhan. Tuhan bukan firman, firman bukan Tuhan. Oke, sekarang saya coba kasih analogi. Bro, punya pikiran nggak? Punya. Oke, pikiran bro di dalam diri bro. Iya. Tapi pikiran Oke, sesuatu yang ada dalam diri bro, bukankah itu satu hakikat dengan dirimu? Ya bukan. Loh, bagaimana mungkin yang tidak sehakikat dengan dirimu ada di dalam dirimu? Jadi intinya aku ini manusia dan pikiran aku bukan manusia, begitu. Loh, sekarang begini. Oke, Pak Petro. Oke. Jadi begini kawan, ya. Di eksistensi segala sesuatu yang ada di bumi dan di luar bumi ini hanya ada dua kemungkinan, pencipta atau ciptaan makhluk. Benar atau betul? Ya, apa tadi? Petro, suara masih putus-putus Pak Petro. Iya, putus. Halo? Iya, putus-putus. Saya mungkin off dulu sebentar kali ya. Oke, coba dulu cari posisi. Jadi gini, Pak. Jadi yang disampaikan Pak Petro tadi itu di dalam dunia ini kan hanya ada dua, pencipta dengan ciptaan. Ya, jadi terus kenapa? Sekarang pertanyaannya, firman yang ada di dalam diri Allah itu apakah ciptaan atau pencipta? Maksudnya? Ya itu maksudnya firman itu perkataan, bukan ada di dalam diri Tuhan. Jadi di sini perbedaan ajaran Muslim dengan ajaran Kristen. Bagi Muslim firman itu perkataan, tapi bagi orang Kristen firman itu bukan perkataan semata. Kenapa? Karena dalam ajaran Kristen begini. Sebentar. Karena di dalam ajaran Kristen kata logos dengan kata lego itu berbeda. Logos itu kata benda, sedangkan lego itu adalah kata kerja. Jadi perkataan itu kata kerja. Tapi kalau logos itu kata benda. Jadi bro harus bisa membedakan dulu apa beda firman dengan berfirman. Aku berfirman karena aku memiliki firman. Artinya bahwa aku berfirman itu wujud nyata bahwa saya memiliki firman. Berarti jadi perkataan itu berfirman. Bukan salah bro, memang salah bagi kacamata Muslim. Tetapi bro harus pahami bahwa sebentar. Loh, suara saya kedengaran sudah kah? Halo? Sebentar, oke Pak Petro, sebentar. Makanya bro harus simak dulu, logos itu kata benda. Dalam teks Yunani pun logos kata benda. Tapi kalau lego perkataan, itu baru kata kerja. Jadi bagi kami logos itulah Yesus. Logos jadi manusia, bukan lego. Makanya saya bilang tadi bro, perkataan bro itu keluar dari diri bro. Pak Petrus suaranya Pak. Sebelum bro mengeluarkan perkataan dari diri bro, perkataan itu sudah ada di dalam pikirannya bro. Tetapi pikiran bro itu bukan ciptaannya bro. Pikiran bro sudah ada di dalam diri bro sejak bro ada di situ. Itu yang harus dipahami. Oke Pak Petro, jelaskan dulu tadi terputus, sekarang suaranya udah gak bagus. Baik, selamat sore saudara. Saya mau kasih suatu logika faktual yang harus kamu pikirkan. Segala sesuatu yang ada hanya ada dua kemungkinan. Ciptaan atau pencipta. Makhluk atau khalik. Benar atau betul? Betul. Oke, jadi kita setuju ya bahwa segala sesuatu yang ada ini kemungkinannya kalau tidak makhluk pastilah khalik. Ya? Ya, betul. Baik, kita masuk ke Kejadian 1. Saya boleh share screen? Ya, silakan.
Baik. Ingat ya, segala sesuatu kalau tidak makhluk pasti khalik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Dari ayat 1 sampai 3 ini, menurut kamu, Allah sudah melakukan penciptaan atau belum? Gimana ya? Kayaknya sudah. Kan di situ ayat 1 sudah menciptakan. Enggak, di ayat 1 narasinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah belum mencipta, itu dinarasikan, itu narasi ulang, gitu. Penciptaan baru dimulai di ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu sudah ada air. Air di sana bukan air laut, bukan air zam-zam, bukan air pele, paham ya? Itu air itu artinya sumber kehidupan. Air apa di situ? Ini udah jelas nggak ada, di situ cuma air. Iya, tetapi air di sana bukan dalam pikiran kita air seperti yang di kamar mandi kita atau air yang di laut. Itu adalah yang mana? Gimana? Terus air yang mana? Itu adalah makna metaforis sesuatu yang menjadi bahan dasar sumber kehidupan. Makanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, maksudnya kan bahwa roh Allah itu yang menaungi sumber kehidupan itu nanti. Makanya kehidupan nanti bersumber dari air, tapi bukan air zam-zam atau air danau, air laut ya. Itu adalah sumber utama kehidupan nanti. Dari sana kehidupan dimulai. Diciptakan air. Kembali saya mau tanya. Ketika Allah, roh Allah dan firman Allah sudah ada, apakah yang lain-lainnya sudah ada atau belum? Maksudnya apa ini? Saya pikir pertanyaan sederhana, atau saya bantu saja langsung. Sebelum segala sesuatu ada, bahwa Allah, roh Allah dan firman Allah sudah ada dalam diri Allah, benar atau belum? Oh, itu tidak benar. Tuhan itu bukan roh. Dan itu bukan Tuhan. Bukannya itu permasalahan. Kami tuh nggak pernah ke topik, ke bahan diskusi deh. Saya tidak mengatakan Tuhan itu roh atau tidak roh. Saya mau mengajak kamu memahami teks ini. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu tercipta, apa yang sudah ada menurut ayat ini? Tuhan itu. Tidak ada kata Tuhan di situ. Lah ini ada Allah. Iya, makanya saudara, kamu itu gini loh, kamu itu kan mau bertanya atau mau ngeyel. Nah, kalau di sini kan menjelaskan, di sini kan Tuhan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kata Tuhan di situ, tidak ada kata Tuhan. Mana kata Tuhan? Kau baca di situ Elohim itu artinya Tuhan, dewa, sembahan. Tidak ada kata Tuhan di sana. Nah, di sini Tuhan, kau makanya baca Ibraninya, di situ kan Elohim. Bereshit bara Elohim, Hasamaim, Peet, Haaretz. Nah, di situ Elohim itu artinya sembahan, dewa. Iya, itu bukan Tuhan artinya. Tuhan. Ya ampun. Gini, supaya ada pijakannya Bro Hakmara ini ya. Jadi dalam PL itu nanti ada kata Elohim, ada kata YHWH. YHWH itulah yang adalah Tuhan, huruf besar semua, sedangkan Elohim itu adalah Allah. Allah itu adalah sebentar, supaya bro, ini ajaran Kristen ya. Jadi nanti kalau di luar dari yang kami lembaga Alkitab Indonesia, saya nggak mengikut itu. Ya, saya tidak minta kamu mengikut lembaga Alkitab Indonesia, tapi sekarang kan saya mau jelaskan. Kalau bro diskusi dengan kita, tapi bro tidak mau mendengarkan penjelasan, menurut saya gimana? Jadi gini, kata Tuhan dalam konteks Kristen yang kami pahami itu adalah YHWH. Sedangkan Elohim itu berbicara tentang sesembahan. Itu gelar, bukan nama bagi kami. Sebentar Bapak. Iya, oke. Saya pikir saudara kita ini merasa lebih tahu
Ibrani begitu ya. Sebenarnya kamu nggak tahu apa-apa Ibrani. Elohim itu bukan Tuhan artinya. Tuhan itu Lord, ya Kyrios, Kyrios, Deus. Jadi Elohim itu kalau bahasa Inggrisnya gods, artinya Allah. Ya, mengerti? Sebentar dong. Bukan Allah, tapi Elohim. Bagaimana? Makanya baca original teksnya. Iya, original teksnya Elohim. Elohim bukan Tuhan, tetapi God. Elohim artinya Tuhan, sembahan. Iya, sembahan dia. Kalau kamu bilang sembahan, betul. Kalau kamu katakan Tuhan, itu bermakna ganda itu. Ya, Tuhan maksudmu sebagai Kyrios atau Yahweh atau Tuhan itu cuma satu. Gimana? Tuhan itu cuma satu, jadi udah jelas yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan. Tidak ada kata Tuhan di sana. Nah, di sini Elohim. Elohim artinya gods, bukan Iya. Lord. Tapi di sini kan ada kata kerjanya, sehingga Elohim itu merujuk kepada satu. Merujuk satu, bara ya. Iya. To create, menciptakan. Nah, Tetapi di sini udah jelas Tuhan. Ya ampun. Bukan di sini. Di sini Tuhan ya. Saya mau tanya, maksudmu itu Tuhan, bukan maksudmu aku. Elohim? Sebentar. Maksudmu Elohim itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kalau itu sih tergantung. Enggak, kok tergantung. Makanya kalian itu minim literatur. Kalau pakai kata kerja itu merujuk kepada satu, kan Oh di situ di tidak, dalam Biblos tidak. Enggak. Elohim itu memang artinya jamak. Tetapi Enggak, kalau saya bertemu dengan enggak. kata kerja Itu Elohim itu, aduh Petro. Elohim itu bentuknya plural itu. Ya, Elohim itu plural. Tetapi begini, makanya ya biasanya dalam ilmu konjugasi atau tasrif, kata subjek jamak harus diikuti kata kerja jamak. Ya. Subjek tunggal harus diikuti kata kerja tunggal. Itu standar baku tata bahasa. Tetapi dalam literatur sastra, kadang-kadang sengaja melampaui atau tidak sesuai standar tata bahasa, kata subjek jamak diikuti kata kerja tunggal. Itu menunjukkan bahwa ini adalah suatu ungkapan yang tidak harafiah. Ini adalah suatu gaya bahasa yang menunjukkan ada sesuatu yang lebih yang mau disampaikan sehingga tidak mengikuti standar tata bahasa yang baku, dan itu biasa. Jadi Elohim itu jamak. Iya, memang jamak. Mengapa tapi di sini itu tunggal? Jamak. Ya, kenapa kamu bilang kata kerja tunggal? Ya karena di sini kan ada kata kerjanya. Iya, apa kata kerjanya? Menciptakan bara. Bara, itu jamak atau tunggal? Bara, ini maksudnya apa? Ini kata kerja. Iya, kata kerja. Nah. Kamu tahu jadi di sini yang menciptakan itu adalah Tuhan, karena Tuhan itu Esa. Yang menciptakan itu Elohim. Sebentar dulu. Kita perjelas dulu kata Tuhan ini. Menciptakan langit dan bumi itu Tuhan. Iya, kita perjelas dulu kata Tuhan ini supaya kita nggak rancu gitu. Menurut kami itu Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Buka tag orinya, kemudian ditranslate. Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Ilah. Tuhan itu ilah. Kalau Allah sama seperti Eloh. Sebentar dong, kamu ikuti saya dong. Kita saling mendengarkan dong. Tuhan itu ilah, kamu bilang. Kalau Allah? Ya. Kalau Allah itu adalah Tuhan tunggal. Gak bisa jamak. Saya mau tanya, kalau bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu ilah. Baik, ilah ya, saya catat ya. Nah, bahasa Arabnya Allah? Maksudnya? Loh, maksudnya apa? Kan jelas. Bahasa Arabnya Allah ya Allah. Bahasa Arabnya Tuhan, sebentar. Kamu bilang bahasa Arabnya Tuhan ilah, betul? Iya. Kalau bahasa Arabnya Allah atau God? Bukan Allah God, itu kan nama pribadi Tuhan. Saya tolong bukan God, tetapi the God. Apa? Bukan, Allah itu bukan God, tetapi the God. Oh, Allah itu
artinya the God. Iya. Apa bedanya God dengan Lord? Tuhan dengan Allah. Hah? Apa bedanya? God dengan Apa bedanya Lord. Tuhan dalam Al-Qur'an? Dalam literatur Al-Qur'an ada dua istilah, Tuhan dan Allah. Apa bedanya Tuhan dan apa bedanya Allah? Kalau Tuhan itu ilah. Tuhan Orang-orang ilah, itu- sebentar. Tuhan ilah. Oke, kalau Allah? Kalau Allah itu udah jelas itu bahasa Inggrisnya the God, tunggal, nggak bisa jamak. Sebentar, kamu ini Muslim atau tidak Muslim? Saya mau bertanya perspektif Islam supaya saya mengerti. Kamu bilang Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Iya, Kalau ilah. Allah itu apa? Allah itu ya Allah. Allah Ya, itu nama pribadi Tuhan. Baik, nama pribadi Tuhan ya gitu ya. Ya. Nah, Iya. jadi sekarang biar kita saling mengerti, saudara. Dalam dunia Kristen ya, Tuhan itu atau Kyrios itu ya, atau Rab Tuhan itu itu, bukan Tuhan tapi Tuhan. tetapi Allah Subhanahu wa taala juga disebut Rab. Iya. Memang karena Apa merujuk kepada terjemahan? Kalau Rab kepada Allah apa terjemahannya Rab? Rab itu Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan kalau merujuk kepada Allah itu adalah Tuhan. Makanya kamu itu kalang kabut berdiskusi, tidak mau Nah, konsisten udah dengan jelas satu Tuhan topik. itu yang merujuk kepada Allah itu artinya Tuhan. Iya. Nah, kalau ada Rab yang merujuk Sebentar. kepada manusia, itu kan disebut Tuhan. Baik. Rab kalau ditujukan kepada Allah artinya Tuhan. Tuhan, betul? Iya. Baik. Kalau Baik. Rab ditujukan kepada manusia itu artinya Tuhan. Oke, setuju, sama Kristen juga seperti itu. Itu sebabnya Yesus itu disebut Rab karena dia adalah Allah, firman Allah, maka diterjemahkan Tuhan. Oh, yes, itu disebut kurios artinya Tuhan. Oh enggak, sama. Kalau kamu terjemahkan itu Tuhan, saya juga terjemahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Enggak, kan Yesus itu kan manusia. Ini merujuk Oh, kepada tidak. manusia. Dia itu kan katamu Tuhan. Saya beriman kan. Bagi kami Yesus itu bukan manusia saja. Dia adalah Yes, inkarnasi manusia. firman Allah, sungguh Dia Allah dan manusia, sungguh dia bukan manusia. Tuhan. Gimana? Yesus itu manusia bukan Tuhan. Manusia itu kalau kami mengatakan Yesus itu adalah sungguh Tuhan dan sungguh manusia gimana? Lah, buktikan mana Yesus mengaku aku adalah Theos. Saya buktikan. Makanya kalimat Allah adalah Allah. Makanya tadi saya katakan segala sesuatu yang ada itu kalau tidak makhluk pasti khalik. Saya mau tanya, kalam Allah, kalam nafsi Allah itu ciptaan atau pencipta? Maksudnya apa tadi? Kalam Coba. Allah, kalam nafsi Allah itu ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau yang mana maksudnya? Ya, kamu ngerti nggak? Masalahnya gini, Islam tidak mengerti dengan literaturnya, tapi lebih ngebaca tentang literatur Kristen gitu loh. Perkataan. Tidak benar. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lah, Saya mau firman itu tanya, jelas perkataan. Kamu pernah dengar kata kalam nafsi? Bukan ciptaan. Kan udah gue jawab tadi itu. Kamu tidak menjawab. Kamu pernah Tadi mendengar sudah saya jawab tadi di awal-awal. Kamu pernah mendengar kata kalam di nafsi? awal-awal. Kamu Firman pernah mendengar bukan Tuhan, Tuhan bukan firman. Kamu pernah mendengar kata kalam nafsi? Enggak pernah. Sebentar Bro Haka, ini coba lihat di layar jadi supaya Bro ada pijakan diskusi. Jadi dalam ajaran Kristen Elohim itu diartikan di bahasa Indonesia Allah, dalam bahasa Yunani Theos, dalam bahasa Inggris sebentar dulu. Dengar dulu, kamu bisakah mendengar? Sedangkan Tuhan huruf besar semua itu dari kata Yunani YHWH, dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Inggris Lord. Jadi dalam iman Kristen Tuhan beda dengan Allah artinya. Bagi Muslim, iya, Muslim Allah adalah nama Tuhannya. Bagi kami Allah itu adalah sesembahan, bukan nama. Itu hanya gelar, sebutan. Ini Tuhan. Loh, ini sudah
Mana sih bro? Inilah ajaran Kristen, lihat ini ya, ajaran Kristen. Ini udah aku bikin ini, aku ketikkan. Ya, Elohim, bahasa Ibraninya. Kau apa, bro? Kalau diskusi mulutnya itu jangan kayak pantat ayam. Belajar kamu jadi seorang laki-laki sejati. Jangan jadi mama yang lagi merepet-repet. Orang belum selesai. Dengar dulu, dengar. Kamu bukan punya pemahaman terhadap Alkitab. Karena ditanya pun kamu tidak bisa. Lihat layar bro. Elohim, dengar dulu. Coba jelaskan dulu, coba jelaskan dulu tentang saya ketuhanan tanyain ini. dulu ya, saya moderatorin dulu ya teman-teman. Jadi gini Bro Hakmara, ini komunitas CIA, Center of Indonesia Apologetics ya. Nah, Zoom kami pun ini diadakan bukan untuk berpolemik ya, tapi untuk dialog lintas iman ya. Jadi Bro tolong hormati ketika Anda mempertanyakan tentang iman Kristen, beri alokasi waktu yang lebih kepada orang Kristen untuk menjelaskan. Karena kan tanggung jawab penjelasan ada di kami. Iya, gue juga mau menjelaskan pemahamanku. Kami orang Kristen bertanya tentang Islam, kami akan beri kesempatan Anda menjelaskan tanpa diinterupsi gitu. Itu namanya dialog. Jadi ini yang mau saya sampaikan sama bro itu, ini tolong dicatat ya, dicatat. Elohim diterjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia, Theos dalam bahasa Yunani, God dalam bahasa Inggris. Sedangkan Tuhan dalam bahasa Indonesia, huruf besar semua, diterjemahkan dari kata YHWH dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani, Lord dalam bahasa Inggris. Ini sejarah penerjemahan. Jangan tertawa. Ini harus kamu tahu. Jadi bagi Kristen, Tuhan beda dengan Allah. Walaupun ini nanti memiliki kaitan hubungan. Berbeda dengan Muslim, karena di Muslim Allah adalah nama Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Itu bedanya. Jadi kalau kamu pakai, sebentar dulu. Kalau kamu pakai premis bahwa Allah adalah nama Tuhan atau Allah adalah Tuhan, maka bro tidak bisa melanjutkan diskusi dengan orang Kristen kalau kamu paksakan itu. Tapi dalam diskusi ini lebih bagus bro menyelami apa sih makna di sini. Itu dulu. Oke, terima kasih. Silakan tanggapi bro. Oke, saya tanggapi dulu. Minta maaf ya, saya tanggapi. Di dalam Muslim Islam, Allah itu ialah sesembahan, nama sesembahan orang Islam. Ya. Jadi jangan samakan Tuhan dengan Allah. Tuhan itu ialah Anda dari Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam. Oke, baik. Silakan. Jadi itu saja yang saya ingin jelaskan. Jadi jangan samakan Allah dengan Tuhan. Itu di dalam Islam ya. Sebab apa? Tuhan itu ialah sesembahan. Jadi penjelasan Bapak ini ditujukan kepada rekan Bapak Muslim atau kepada kami Kristen, Pak? Ya, untuk menyimak semua semua lah, untuk semua. Bukan sesembahan, tapi sembahan. Sesembahan. Bapak clearkan dulu dengan rekan Bapak Hakmara Muslim supaya clear ya antara Bapak dengan Pak Hakmara, karena sepertinya ada perbedaan atau kekurang pahaman dari Pak Hakmara. Silakan. Oke, bagi saya tak ada perbedaan pemahaman. Sebab apa? Tuhan dalam bahasa Indonesia itu ialah sesembahan. Iya kan? Allah itu nama sesembahan. Nama pribadi sesembahan. Jadi Allah itu ialah nama yang orang Islam sembah. Iya, betul. Orang Islam menyembah Allah. Itu ialah nama sesembahan. Jadi Allah itu nama sesembahan. Itu betul. Ya, betul. Jadi saya pikir penjelasan Pak Panji ini saya memahami betul bahwa sebentar bahwa Allah itu nama sama mereka. Iya, betul Pak Petro. Orang Islam, iya. Dan ini nama diri. Islam tidak menyembah Abdul, tidak menyembah Amirullah, tidak menyembah Petro, tetapi menyembah Allah, ya toh? Iya, betul. Ya, Allah betul, ini akhirnya Allah ini disebut Tuhan. Mengapa? Karena Allah ini menjadi supreme, penguasa tertinggi, ya, betul. penguasa tertinggi surga dan bumi.
kepadanya lah segala sesuatu bergantung. Makanya di Allah itu disebut Tuhan, ya toh? Sebab dia disebab Allah itu ialah yang disembah. Iya. Ya, betul. Karena Allah itu adalah penguasa tertinggi, supreme authority, maka Allah itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan bagi orang Islam. Iya, betul. Ya, Petrus tidak menjadi Tuhan bagi orang Islam karena Petrus bukan penguasa tertinggi. Betul? Terus? Lebih kurang begitu perimbangannya ya. Jadi di sini yang kita tadi mau kasih contoh bahwa kita mempunyai pandangan yang berbeda. Coba tunjukkan Pak Erben tadi screenshotnya itu. Jelas memang kita ini kan memang apa itu perbedaan, ada perbedaan. Makanya kalau boleh, saya mau tanya sama Pak Petro. Sebentar dulu Pak Ustadz. Jangan dulu kan saya tadi yang debat. Ustadz, sebentar. Biar kita dapat benang merahnya nih sekarang. Nah, dalam perspektif Kristen, ya Elohim, Allah, Theos, God, ini adalah Sang Khalik, ya, Sang Khalik. Ya, Sang Khalik ini digelari atau dipanggil Tuhan, Yahweh, Kurios, atau Lord. Kenapa? Karena dia menjadi supreme authority. Tetapi Allah itu tidak menjadi nama diri seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka, di situ perbedaannya kita. Iya, di situ bedanya kita. Jadi nama Tuhan kami itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Elohim Munte, bukan Theos Pasaribu, bukan. Itu adalah suatu gelar yang diberikan atau identitas yang diberikan kepada Sang Maha Agung itu. Atau dalam orang lain mengatakan dewa kali ya. Dewa kan bukan nama diri kan? Oke, Pak Petro, boleh dewa saya bertanya sedikit ya? Emang bukan. Pak Petro. Silakan. Nama sesembahan orang Kristen. Siapa namanya? Nama yang disembah. Baik. Yesus. Sebentar dulu, sebelum kalau langsung kepada Yesus mungkin terlalu panjang kalau tidak diketahui asal usulnya. Terus boleh dijelaskan. Hal yang sama pernah Musa bertanya ketika dia akan diutus. Dia tidak percaya diri. Dia tanya, kalau nanti mereka tanya, siapa yang mengutus aku? Apa jawab Allah? Dia tidak memberikan namanya. Karena Allah, Sang Khalik, tidak punya nama. Karena yang diberi nama itu adalah siapa yang memberikan nama yang paling besar kepada yang lebih kecil. Nama saya Petrus diberikan siapa? Orang tua saya kepada saya, karena orang tua saya lebih besar. Sementara Allah tidak ada satu pun yang bisa memberikan menamainya. Maka apa katanya? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Itu adalah suatu ungkapan yang tak terbatas bahwa dia melebihi segala nama. Nanti memang pada perjalanan berikutnya orang Yahudi mulai mentransformasi ini menjadi seperti Yahweh, ya toh? YHWH. Walaupun ini menjadi suatu diskusi menarik, apakah ini nama diri atau tidak, apakah sebut menjadi diturunkannya dengan Yesus, Yehosua. Jadi nama yang sebenar yang apa itu, yang orang Kristen sembah itu siapa? Apakah memang tidak ada nama atau namanya bagaimana? Yesus. Tuhannya orang Kristen itu kan Yesus. Yesus yang disembah itu ialah Yesus lah ya. Begitu orang Kristen. Iya, itu Tuhan mereka. Sebentar Ustadz. Begini Ustadz, kalau Muslim bertanya tentang Kristen, ya toh, ya Kristen memberikan jawaban itu informatif. Kalau kamu tidak percaya, nggak apa-apa, nggak harus percaya. Jadi nggak perlu. Bukan apa itu? Pak Petro. Sebentar, Ustaz. Saya selesaikan bicara saya dulu, ya. Okay. Jangan disangkut pautkan itu Tuhannya ya orang Yahudi. Tidak ada urusan orang Yahudi kita di sini, ya toh. Kristen itu kelanjutan dari agama Yahudi. Tapi kan kita nggak membahas itu kan, Ustaz kan? Oke, terus. Anda percaya itu tidak percaya kita menyembah Yahweh, itu tidak urus. Tetapi kitab suci kita, dogma kita, pemahaman kita, ya kita menyembah Yahweh, ya. Dan kita melihat menyembah Yahweh dalam diri Yesus sebagai Yehosua, Yahweh yang menyelamatkan. Karena itu nyembah Yesus.
Nanya satu dong ke Pak Petro. Itu rencana saya mau lanjutkan nanti itu pertanyaan sama Yahweh dan Yesus itu berbeda. Biar satu-satu. Satu gini ya. Pak Petro, Tuhan menurut Yesus siapa? Nama Tuhan menurut Yesus siapa? Nama Tuhan Yesus. Begini, makanya dari tadi saya jelaskan ya. Nama Tuhan menurut Yesus itu namanya sendiri ya Yesua. Yesus mengatakan nama yang engkau berikan, namamu ya Bapa, artinya nama Bapa, namamu ya Bapa yang engkau berikan kepada nama Tuhannya orang Yahudi itu Yahweh, itu nama Tuhannya orang Yahudi. Ya, jadi nama Tuhan itu adalah Yahweh, dia yang ada dengan dirinya. Namanya itu Yahweh Sitkenu, Tuhan kebenaranku, Yahweh Shua, Yahweh Nisi, Yahweh Jireh, ya. Itu nama Tuhan, nggak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu dulu, biar kita tahu titik temu nanti di mana benang merahnya tentang ketuhanan ini. Kita satu-satu. Recording in progress. Iya kan gini. Jadi nama Bapa yang di surga salah satunya adalah Yahweh Juru Selamatku. Karena Allah berkata tidak ada Juru Selamat selain aku. Maka Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama itu ada Halo Yesus. Ibu Sobi, ada suara dari mana itu agak berisik? Nama Tuhannya orang Yahudi itu Yod He Bang He, itu nama untuk selamanya. Subhanahu wa ta'ala ya. Sebentar. Bro Hakmara, kita tuntaskan dulu topik yang tadi ya. Jadi jelas ya bahwa orang Kristen itu percaya kepada Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, itulah Bapa Yahweh itu sendiri, yang dalam sifat, dalam hakikat kekal, dia memiliki firman dan roh. Ya, firman itu artinya berbicara tentang logos, hikmat, kuasa, pengetahuan Allah. Roh berbicara tentang prinsip hidup, sumber hidup bagi segala makhluk. Jadi itulah Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa itu Bapa, yaitu Yahweh itu sendiri, di dalam dirinya ada firman dan roh. Pertanyaannya Bro Hakmara tadi, terus siapakah Yesus itu? Saya boleh kasih gambaran seperti ini bro ya. Saya mau kasih gambaran sedikit sama bro, supaya ada gambarannya, pemahamannya. Oke, saya kalau kasih. Berasumsi itu kalian lancar kalau berasumsi. Disinilah diskusi yang nggak bagus. Nanti kamu bilang gimana? Lihat, Allah yang Esa memiliki firman dan roh di dalam hakikat dirinya sejak kekal. Terus, siapakah Yesus? Kan begitu. Firman menjadi manusia, jadi firman Allah yang ada di dalam diri Allah menjadi manusia. Mengapa firman Allah adalah Allah? Ya karena di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah, pastilah Allah, kan begitu. Jadi firman jadi manusia, itulah Yesus. Ya, jadi makanya dikatakan di sini Allah mengutus firman jadi manusia. Ini merupakan ketetapan Allah untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Di dalam Yesus firman yang menjadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Jadi siapa Yesus itu? Firman Allah yang menjadi manusia. Tolong yang lain dimatikan suaranya supaya jangan berisik. Mandiri aja mematikan. Di sini. Jadi supaya bro lihat ini ya, saya ulangi lagi, saya jelaskan. Lihat, perhatikan nih di sini. Jadi ini dia. Jadi saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman, tidak Allah kehilangan firman. Firman Allah kekal akan Maha Kuasa. Firman Allah menjadi manusia, tapi firman Allah tetap dalam diri Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri, di mana firman itu adalah Allah karena di dalam diri Allah. Iya, maka dikatakan Yesus segala firman. Boleh saya potong sebentar ya? Boleh saya potong sebentar dulu? Ini ayat. Dan Bapa adalah satu. Apakah dia ada dua pribadi atau satu pribadi? Mana Yesus mengatakan firman itu adalah Tuhan? Iya, ini sih firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 atau tiga pribadi. Oke, ini ya perhatikan dulu. Perhatikan.
Belajar di seperti situ. sosok Nah, loh. lihat ini ya. Tapi ada roh, ada akal budinya, ada tubuhnya Sofiato, bukan 3 tapi 1. Sebentar, Iya, saya selesaikan lu dulu manusia. ini. Dengar dulu, sebentar saya selesaikan. Jadi makanya dikatakan Yesus, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Nanti kau bilang asumsi ini ayat-ayatnya. Perhatikan ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang mengutus Yesus? Ya Allah Yahweh Bapa itu. Siapa Yesus ini? Firman-Nya yang diutus menjadi manusia. Untuk apa firman diutus menjadi manusia? Melakukan seluruh kehendak daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Apa kehendaknya? Menyelamatkan, menebus, memberikan ajaran etika dan moral, memberikan kerajaan surga. Perhatikan lagi nih, jadi jangan biasakan menuduh orang, enggak boleh begitu, dewa salah kamu. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak yang mengutus aku. Perkataan Yesus ini. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Oke. Jangan terlalu panjang. Bukan. Jangan terlalu panjang, bro. Sebentar dulu, biar aku jelaskan. Jadi sudah detail ya. Pertanyaan sudah paham. Jadi Oke. terlalu panjang lebar. Oke, udah. Silakan ditanya. Jadi apa itu kesimpulannya? Yesus itu adalah utusan ya. Bukan begitu. Jadi kalimatnya bukan. Tadi kamu bilang kan diutus. Dengar dulu, bukan. Jadi gini. Kamu biasakan mendengar sesuatu itu secara utuh. Jadi gini, orang cerdas itu harus bisa menampung A sampai Z. Jangan kau putuskan hanya A sampai B. Orang cerdas itu ketika gurunya ngomong A sampai Z, maka dia harus memahami itu. Tapi kalau kamu potong setengah, itu namanya gini, catatan bagi saya. Setengah kebenaran adalah kepalsuan. Setengah kebenaran sama seperti racun. Jadi utusan yang bagaimana? Makanya saya katakan tadi ini, perhatikan ya. Perhatikan. Jadi orang Kristen mengaku Yesus utusan, tapi utusan bukan titik. Utusan yang bagaimana? Utusan yang adalah firman menjadi manusia. Utusan yang terkemuka di bumi di surga. Oke? Iya, saya kan bilang tadi Yesus tidak pernah mengatakan utusan. firman menjadi manusia. Firman adalah Tuhan. Yesus tidak pernah bilang begitu. Jadi gini, kalau gini ya, oke, yang diutus adalah kata-kata yang benar begini menurut kerangka beriman orang Kristen ya. Allah mengutus firman-Nya. Itu dulu. Kalian jangan langsung terfokus kepada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tidak. Basic dasar filosofi, cara pandang atau kerangka dasar memahami Allah yang esa, Allah, firman, dan rohnya. Lalu siapa Yesus Kristus? Apakah Allah sama dengan manusia? Bukan. Apakah manusia adalah Allah? Bukan. Gereja yang berdasar kepada ajaran Yesus Kristus menentang itu. Lalu penyembahan kami kepada Yesus Kristus itu terkait kepenguasaannya. Nah, di sini ada gap pemahaman antara Islam dan Kristen mengenai makna Al-Masih. Al-Masih yang diurapi itu memangku 3 jawatan. Nabi, imam, dan raja. Raja ini ya, saya loncat ke jabatan raja dulu untuk Yesus Kristus. Jadi ketuanan Yesus Kristus. Sebentar ya. Loh, itu terus lanjut. Ya. Jadi gini bro, di dalam Islam memang ada gap untuk memahami kesinambungan dengan wahyu terhadap bangsa Israel. Ya, kalau kami bisa menjelaskan dengan baik. Nah, mengenai raja ini adalah bagaimana Allah menyatakan janjinya kepada umat manusia untuk memulihkan kepenguasaan yang diberikan kepada Adam, di mana Adam sudah gagal. Yesus Kristus adalah Adam terakhir atau Adam kedua yang mengembalikan hakikat kepenguasaan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu Adam, ke posisi awalnya. Jadi kepenguasaan Yesus Kristus sebagai manusia adalah kepenguasaan terhadap bumi. Keilahiannya juga menguasai kerajaan yang kekal seperti nubuatan janji Allah kepada Raja Daud. Melalui keturunanmu Daud, kerajaanku akan kekal selamanya. Apakah Salomo? Ternyata tidak. Kerajaan Salomo juga tidak kekal, bahkan terpecah antara utara dan selatan. Salomo juga mati. Lalu siapa raja yang kekal ini? Inilah yang disebut dengan Mesias. Jadi penyembahan kepada Yesus Kristus tidak menggantikan penyembahan kepada Allah Bapa. Dalilnya jelas di Filipi 2 ayat 11. Dikatakan
hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dimaknai Tuhan. Artinya Tuhan yang ilahi. Dan semuanya penyembahan itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas, teman-teman jangan salah memahami, penyembahan kami kepada Yesus Kristus bukan untuk menggantikan penyembahan Allah Bapa, tidak. Sampai saat ini orang Kristen masih berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Tetapi semua disampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus itu ialah perantara, begitu kan jelasnya? Betul, betul Pak. Ini kata kunci yang saya tunggu. Jadi gini, sebenarnya apa yang Anda paham, apa yang Anda bicarakan, ungkapkan itu sebenarnya kami di sini ini sudah memahami bahwa Yesus itu ialah pelantara untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Bukan itu Pak, bukan masalah ajaran Pak. Jadi kepengantaraan Yesus Kristus, kalau Bapak baca di Ibrani 4 atau Ibrani 2, di situ jelas. Atau 1 Timotius 2 ayat 5, hanya ada satu, saya buka dalilnya dulu ya. Kita bicara pakai dalil saja. Oke, lanjut. Teman-teman coba paparkan dalilnya, moderator. Ya, aduh, mana sih? Saya buka di 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Teman-teman saya izin untuk ini ya, menyela sedikit ini ya. Sorry lah itu. Nah ini Pak. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus ini yang sering disebut oleh Yesus Kristus, dia menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia menunjuk kepada kemesiasan Yesus Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh perantara, pengantara itu? Ini bukan masalah syiar agama, tidak Pak. Ini masalah bagaimana menjadi imam. Imam itu hubungan antara imam itu menyangkut kebutuhan manusia kepada Allah. Kalau nabi menyangkut kebutuhan Allah kepada manusia. Nah, di sini jelas ya Pak ya, di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Loh, kok bisa? Ya karena keilahiannya kekal. Yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar agung ini bukan berarti Yesus Kristus ketika naik ke sorga, dia menguap jadi roh, jadi Bapa, tidak. Kemanusiaan Yesus Kristus kekal dan juga keilahiannya kekal. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Saya buka dalilnya di Filipi 2 ayat 11 ya. Ini ya, teman-teman harus memahami penyembahan kami kepada Yesus Kristus itu bukan menggantikan Allah Bapa, tidak. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan atau Tuan ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tetap seluruhnya bersumber kepada Allah Bapa, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita, kami orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, dibedakan Pak, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Ini artinya keselamatan. Bukan manusia Yesus Kristus yang mencipta. Oke, Bapak, saya potong sebentar ya, biar tidak terlalu berkepanjangan. Sebenarnya pembahasan ini yang Bapak jelaskan ini ialah terlalu jauh sudah. Masalahnya apa? Yang kita bahas tadi itu kan hanya satu, ialah tentang Tuhan, nama-nama Tuhan, siapa yang disembah namanya, antara Islam dengan Kristen. Itu dulu sepatutnya yang harus kita bahas. Iya, malah ya, oke, kalau mau kembali ke masalah nama, tadi slide-nya Bapak Erben. Baru nanti kita beranjak kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebab kalau yang sekarang ini, yang Bapak paparkan ini, yang Bapak jelaskan ini sudah terlalu jauh pembahasannya. Sedangkan yang kita bahas tadi dengan Pak Petro tadi itu ialah tentang nama-nama sesembahan kita. Itu saja dulu. Ya masalahnya tadi saya mau merespon yang loncat sana loncat sini, makanya begini, kalau diskusi lompatannya jangan ke sana sini dulu. Makanya ini dikemas dengan sebagai dialog, bukan debat berpolemik, Pak. Dialog itu artinya Anda bertanya tentang Kristen, kami jawab, ikuti kerangka kami dalam kami menjawab. Jangan memaksakan kerangka Anda, pasti akan bentrok. Nah,
Tadi terlalu tidak. banyak loncatan-loncatan. Tadi Bukan, kan ya, bukan cuma Pak seperti Panji, ini. Pak. Ada Pak, sebentar Pak, ada Bapak Hak. Sehingga kami sulit memanage mau menjawab yang mana. Kalau mau lebih tersistematis, oke, kami ikuti yang Bapak minta tadi, Pak Panji. Tapi yang lain tolong diam, gitu. Oke. Masalahnya apa ya? Keyakinan kita tetap akan berbeda. Jadi titik temunya untuk keyakinan kita, untuk kepercayaan kita akan tetap berbeda. Hanya saja yang ingin saya tanyakan ialah nama-nama sesembahan kita yang kita sembah antara Islam dan Kristen itu. Boleh. Ya silakan nanti teman-teman yang Kristen di sini akan yang lebih kompeten menjelaskan. Tadi Pak Erben saya pikir udah bisa. Tapi prinsipnya gini Pak, forum ini memang diperuntukkan untuk menjelaskan perbedaan tanpa harus memaksakan keimanan. Tujuannya apa? Mengedukasi teman-teman yang awam secara teologis di luar sana yang selama ini seringkali dimanfaatkan pihak ketiga untuk menyalahpahami dan memfitnah iman Kristen dan sebaliknya. Jadi, sebenarnya yang ini tidak boleh terjadi. Sebab kita hanya ingin tahu, sama-sama ingin tahu di antara perbedaan. Oke Pak, oke. Jadi sebenarnya tadi kan Pak Hak ini mungkin baru kali ini masuk di room ini ya, kita maklumi. Jadi kami menjawab apa yang dia tanya. Kenapa kami harus jawab? Supaya itu tidak menjadi bola liar. Tapi kalau memang Pak Panji ingin topik demi topik, inilah yang kami nantikan. Dan nanti pun Bapak begitu. Ketika kami bertanya tentang Muslim, nanti kan Bapak kami berikan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan data Bapak. Dan kami juga akan menunjukkan data-data perbanding. Di sini ada kawan-kawan yang lain nanti yang akan bisa bertanya dan memberikan data. Dan Bapak pun nanti harus memberikan data. Oke, Pak Petro. Dan nanti apapun keputusan daripada kita, jawaban-jawaban kita, walaupun berbeda, itu harus kita terima. Iya, betul-betul. Sekarang saya kembalikan. Petro. Pak Petro. Mana Pak Petro ini? Nah ini tadi. Pertanyaanku tadi, adakah Yesus mengaku Tuhan atau Theos di dalam Biblos? Kalau nggak ada ya jawab aja, jujur aja. Jadi makanya. Sebentar, Sebab apa? Sebab apa ya? Saya potong dulu. Tuhan. Yesus bukan Theos. Jadi gini Pak ya. Yesus adalah firman dari Theos. Firman Theos. Firman Theos melekat di dalam diri Theos. Jadi Yesus bukan Theos. Yesus Kristus yang mengatakan Yesus Kristus Bapa itu adalah bidat yang disebut modalisme, oneness Pentekostal kalau di abad 21 ini. Bukan kekristenan yang bersumber dari gereja mula-mula. Itu. Tidak ada yang menyamakan Yesus sama dengan Bapa. Ketika Quran Bapa mengatakan kafirlah yang menganggap Allah adalah Al-Masih. Kami Kristen juga menentang itu sejak abad mula-mula. Berarti Bapak percaya dengan itu ya? Tuhan. Dengan Kami ayat juga Al-Quran. menentang orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Yesus Kristus itu firman Allah itu diciptakan. Itu udah pada konsili Nikea sudah dikutuk di anatema melalui konsili. Jadi kami justru iman Kristen sejak mula bukan membuat doktrin, tapi doktrin itu sebagai bentuk ilmu teologi untuk menegaskan apa yang terkandung di dalam pewahyuan kitab suci. Doktrin Trinitas bukan bicara ada berapa Allah. Justru doktrin Trinitas menjelaskan Allah, firman, dan rohnya, dan siapa Yesus Kristus. Mengapa kemesiasan itu harus bersifat ilahi? Yang bersifat ilahi tidak boleh di luar ilahi, itu syirik namanya. Nah gitu Pak. Jadi gimana nih, Yesus itu Theos beneran atau bukan? Yesus firman Theos, Anda ini kok susah sekali memahami. Jadi Yesus bukan Theos. Yesus itu firman Theos, telingamu dipakai. Jadi Yesus bukan Theos. Yesus firman Theos. Anda mau mengartikan firman Theos bukan Theos, itu syirik, itu Mu'tazilah kalau dalam agama Anda. Yesus adalah Theos itu sendiri ya? Kenapa? Nah, kalian itu menuhankan Yesus, menjadikan Yesus itu Theos. Oh salah Pak. Tuhan menjadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Gak pernah ada Pak. Yang namanya makhluk dengan dimensi lebih rendah itu tidak bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi lebih tinggi. Yang namanya manusia tuh, yang namanya manusia itu tidak pernah jadi malaikat Pak, apalagi jadi Tuhan. Tetapi seperti di dalam Quran Bapak, yang namanya malaikat di surah Maryam bisa mengambil rupa menjadi laki-laki yang sempurna. Bahkan kadang-kadang Muhammad bingung Pak membedakan antara Jibril sama Dahyah Al-Kalbi. Karena malaikat yang di dalam Quran Bapak itu bisa mengambil rupa manusia laki-laki Pak. Apalagi Tuhan Pak. Tuhan bisa mengambil rupa siapa saja yang dia mau. Suka-suka dia.
Kenapa, Pak? Nah, kamu tadi bilang malaikat menjadi Isa. Sejak kapan? Malaikat menjadi Isa? Aduh, Pak, kupingnya coba dikatendat dulu, Pak ya. Malaikat menjadi Isa. Sebentar, Bu Suti, Malaikat mungkin menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Bapak pernah baca Quran? Enggak. Bapak pernah baca Quran? Coba kita, boleh saya apa itu? Saya Kok kenapa? Ya malaikat itu dimensinya lebih rendah daripada Allah, Mbak. Boleh kita bahas tentang firman jadi malaikat itu satu-satu kita bahas. Oke, sebentar ya. Saya ulangi lagi sama Akmara supaya ada ilmu nanti kamu bawa. Tapi nanti sebentar. Tapi nanti kalau kamu gabung lagi untuk diskusi, jangan kayak Pak Munir, udah dijelaskan diulangi lagi. Jadi bila penting kamu bikin catatan biar saya jelaskan dengan detail pelan-pelan supaya kamu nanti pulang dari room ini ada hikmah yang kamu bawa ya. Jadi ini ya, saya jelaskan lagi deh. Perhatikan ya bro. Mana, udah kelihatan nggak selainnya? Oke. Ini ya, jadi Allah yang Esa, yaitu Yahweh, itulah Theos, itulah Bapa. Di dalam dirinya ada roh, di dalam dirinya ada firman. Jadi firman ini kekal di dalam diri Allah. Firman ini bukan ciptaan. Tolong yang bernapas itu dimatikan dulu. Ya, perhatikan ya, saya pelan-pelan, jangan disela dulu. Bernapas dimatikan, di mana sih Pak? Erben mati. Matikan di apanya? Perhatikan ya, hak ya. Berarti dicabut nyawanya ini yang bernapas kalau itu bukan. dimatikan. Napasnya itu maksud aku gitu. Perhatikan ya. Tolong jangan disela dulu supaya nanti Pak Hak ini bisa ditampung, dicatat. Lihat ya. Allah yang Esa itulah Yahweh, yang bahasa Yunannya Theos, itulah Bapa. Ya, di dalam dirinya ada firman, firmannya kekal, maka dikatakan firman bersama-sama. Firman kekal di dalam diri Allah. Rohnya ada. Rohnya ini kehidupan Allah yang memberikan kehidupan. Firmannya ini yang olehnya Allah bercipta. Maka dikatakan Allah berfirman karena Allah memiliki firman. Terus Yesus itu siapa? Firman yang kekal menjadi manusia. Jadi firman ini bukan ciptaan. Kalau firman ciptaan itu mutazilah, itu dihabisin itu kalau di Muslim. Itu ya. Jadi itu Yesus. Ini sini. Oke, saya lanjut lagi. Saya ulang-ulang sampai 3 kali nih. Perhatikan ya. Ini makanya tadi Bro Ak harus perhatikan. Jadi kalau kamu katakan di mana Yesus berkata aku Theos? Enggak, Yesus mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa. Kalau begitu, ketika dia dikatakan gini ya, aku datang daripadamu. Ketika Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, berarti sebelum Yesus jadi manusia, dia ada di dalam diri Bapa, maka dia katakan keluar. Terus sebagai apa dia ada di dalam diri Bapa? Sebagai firman. Di situ. Ini semua ada ayat-ayatnya bro ya. Jadi ini harus kalian catat, perhatikan di sini ya. Jadi aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Ini ayat-ayatnya saya sudah bacakan tadi. Jadi siapa Yesus itu? Ya firman yang menjadi manusia. Mengapa orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah? Kenapa? Dalam pengertian bahwa dia adalah firman-Nya sendiri. Di mana firman itu adalah Allah. Jadi runutannya ini harus dipahami. Jadi Yesus ini kenapa disebut adalah Allah? Karena dia adalah firman Allah itu. Karena firman Allah di dalam diri Allah. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, maka orang Kristen melihat Yesus ini dua naturnya. Ini. Natur firman berasal dari Allah. Natur manusia berasal dari rahim Maria, itulah Yesus Kristus. Sama seperti Quran ya, firman itu, natur firman itu kalimat Quran itu. Natur kertas hasil produksi pabrik, mungkin pabriknya ciptaan kafir lagi kan. Kitab Quran, karena menemukan kertas kafir juga, bukan muslim. Apa dipakai, bagus. Kalau itu nggak haram. Jadi natur firman itu berasal dari Allah, natur manusia berasal dari Maria. Itulah Yesus itu. Mari kita lihat di sini ya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Ini berbicara, nggak mungkin lah Yesus mengatakan. Yuk. Itu konteksnya apa Yohanes 8:58? Ya konteksnya Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham? Bicara tentang apa? Aduh, kau bicara konteks. Nanti kita bahas konteksnya kalau lari kemana-mana. Tabahkan hatimu, dengarkan baik-baik, kau catat. Ya. Ini lihat, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dari Rabbmu sebelum dunia ada. Ini berbicara natur keilahian Yesus. Ini. Kapan engkau telah memuliakan Yesus di hadirat? Aku perlu kali tahu, lama-lama kau bikin jengkel juga. Sudah dijelaskan. Firman ada di dalam diri Allah. Allah mulia enggak? Mulia. Kalau firman ada di dalam diri Allah, Allah mulia. Berarti firman itu mulia. Sekarang saya katakan sama kamu,
Kamu punya pikiran, kamu jaga pikiranmu dari dosa. Bukankah itu kamu memuliakan pikiranmu juga? Supaya nggak nonton film porno, kira-kira begitu. Kamu apa? Logikanya nggak jalan. Nanti kau apa? Nanti kau belajar dulu mata kuliah logika, ilmu filsafat biar cerdas. Oleh dia, firman Allah menjadikan alam semesta. Nah, di sini. Baru natur ke manusia Yesus, perhatikan ini. Makanya ini harus kalian tahu ini. Ia hidup sebagaimana manusia hidup, hanya ia tidak berdosa. Yesus manusia lengkap dengan seluruh organ tubuhnya. Apakah Yesus pergi kamar mandi? Dia pergi kamar mandi karena Yesus dia tidak berdosa. Ya, Yesus tidak berdosa. Lah, kok dia dibaptis? Loh, baptisan Yesus itu kan bukan untuk pengampunan dosa. Dia dibaptis itu pertobatan. Loh, coba kalau kamu baca nanti ketika Yohanes membaptis Yesus, apa yang dikatakan Yohanes? Aku tidak layak membaptismu sekali kalau pun aku tidak layak. Jadi Yesus di situ artinya dia menyamakan dirinya dengan manusia. Dia mengambil hakikat manusia yang berdosa itu. Oke ya? Yesus tidur, makan, minum, lapar, haus. Yesus tidur, berjalan, sedih, senang. Ini kemanusiaannya. Yesus berdosa. Dia berbohong. Kalau Yesus Yesus marah. Dan Yesus adalah pada mulanya adalah firman kan? Iya. Ini gelar-gelar Yesus ya, supaya kalian tahu ya, hanya kutunjukkan aja. Jadi Yesus itu lihat ini, Yesus anak tunggal Allah. Nanti anak Allah beranak. Enggak ada orang Kristen mengalami itu. Oke, tapi nggak usah ini, terlalu jauh. Oke, udah, silakan ditanggapi. Anak Allah itu banyak. Saya share screen sekali, Bang. Oh, nggak bisa, Bang. Ya udah, langsung aja. Ya. Anak Allah itu banyak, bukan cuma Yesus. Yesus kan bukan hanya anak Allah disebutkan. Keliru kamu. Yesus itu satu-satunya anak Allah. The Son of God and the Son of Man. Iya, Yesus satu-satunya anak tunggal Allah disebutkan. Yang lain itu anak Allah. Anak Allah itu banyak, bukan tunggal. Iya, anak-anak Allah banyak, tapi anak tunggal Allah satu. Lah. Beda. Kalau pakai kata sandang itu artinya definite artikel tertentu. Sama seperti di dalam Alkitab kita Elohim. Elohim itu jamak. Jadi ada banyak Allah. Tapi kalau Elohim itu spesifik kepada Allahnya Israel. Ya, sama seperti kata Satan. Satan itu enggak spesifik, bisa siapa saja jadi Satan. Tapi kalau Satan itu sudah pasti merujuk kepada iblis. Ya, jadi kamu harus bedakan yang memakai kata sandang. Ya, makanya Alkitab LAI memang kurang kata sandang, harusnya pakai sang anak manusia dan sang anak Allah. Ya, karena bahasa Inggrisnya anak Allah itu ada banyak. Ngerti enggak gimana sih kamu udah tak jelasin udah, artinya udah dijelaskan Bu Sophie, memang Bro Hak ini dari tadi kayak gitunya itu. Disebut anak Allah. Iya, tapi bukan anak iyalah, kan? tapi kalau orang Muslim apa? Enggak, kalau orang Muslim disebutnya apa? Budak ya. Orang Muslim disebutnya budak ya. Kamu kan budak Allah toh? Abdullah toh kamu? Kamu Abdul toh? Hamba. Nah ya, makanya kamu budak. Ya, tingkatannya lebih rendah dibanding anak. Kalau kamu diusir dari rumah, nggak dicariin, cari lagi karyawan yang lain. Tingkatanmu sama kayak karyawan. Sama kayak pembantu di rumah gue itu. Kalau gue pecat, ya gue cari lagi pembantu yang lain. Banyak. Tingkatanmu sama kayak pembantu rumah gue. Ngaku aja. Oke, kamu Abdul kan? Kamu hamba kan? Kamu sebentar TKI kan? Bentar. Setingkat TKW kan kamu? Bro, Bu Sophie, bukan itu, jangan, kita ke esensi aja. Bro Panji lah, kulihat Bro Panji. Abdul Panji. Seperti ini saling hujat namanya, bukan mencari titik Ibu Sophie. Oke, Bro Panji ada lagi. Memang kenyataan, memang kamu adalah Abdullah. Kamu memang Abdullah, kamu memang Abdul. Sebentar, nggak usah lari ke situ, Bu Sophie. Coba Bro Panji, sepertinya kulihat lebih enak diajak diskusi Bro dan lebih berilmu. Kalau Bro Hak ini kulihat polemikusnya ini. Atau ada lagi yang mau diskusi? Siang bisa ikut nih. Oke, silakan. Ya, enggak, pertanyaannya si Hak ini dia baca Al-Quran atau tidak, rajin baca Al-Quran atau tidak. Jadi kalau kita berdiskusi sama orang yang nggak ngerti Al-Qurannya sendiri, sama saja kita bicara sama keledai, begitu loh. Coba tanya dulu, Haknya itu coba kamu baca Al-Quran belum? Karena tadi saya dengar kamu dengan bahasa-bahasa Ibraninya, gitu loh. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Ngerti artinya? Hak. Itu kan artinya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kan karena kamu baca. Kamu tahu bara itu apa?
Bara itu menciptakan. Kata siapa? Nah, itu kan tertulis dalam Biblos. Di Qur'onsmu juga ada tertulis. Jangan pakai langit, Haaretz itu bumi. Bara tuh ada apa? Apa tahu kamu? Kamu mau lihat Alkitab bahasa aslinya? Ya, betul. Search-in, kamu mau lihat nggak? Ya, lihat teks aslinya. Kamu udah demikian hebat Ibrani ya? Tampilkan Pak. Padahal Allah nggak bisa bahasa Ibrani loh. Ini Allah bisanya bahasa Arab. Kamu buka matamu. Kakak, biar saja apa itu yang dijelaskan sama Bapak siapa ini. Tentang Yesus, nggak usah lari-lari. Nah, kamu tadi bicara dengan bara Elohim segala macam. Kamu tahu itu kan bara yang bawa darinya. Dia kan terus kamu yang kamu tanya apa? Yesus apa? Buka teks aslinya kejadian. Udah. Gini, Munir. Sebentar. Sebagai Theos. Bukan, kita buka pun bahasa Ibraninya, atau nggak ada yang Munir juga nggak bisa bahasa Ibrani. Akan bisa. Terjemahan. Ya, jadi gini, kamu kan ngotot bahwa Yesus itu Theos atau Kurios atau segala macam. Kalian sendiri yang menyebut Theos. Yang mana? Itu sudah di dalam Alkitab itu sudah harga mati. Alkitab itu sempurna. Tidak seperti Quranmu. Sempurna Alkitab itu sudah jelas. Pak Leader, bagus kita tentukan topik siapa yang mau dialog di sini. Nah, boleh. Dialog dengan Anda, oke silahkan. Tentukan ya, topik. silakan. Tidak melompat kemana-mana. Ya. Oke, silakan. Seperti ini kan saya hujat namanya. Iya, siapa yang mau dengan saya? Panji coba atau Hak? apa itu Pak Hak itu? Pak Hak, oke lanjut. Gini aja Pak. Artinya Pak Panji bertanya sebebasnya tentang Kristen. Nanti kami berikan waktunya. Kami akan bertanya tentang Muslim dan Bapak akan kami berikan kebebasan. Apa sekarang waktunya Bapak masih bertanya tentang kekristenan atau kami bertanya tentang keislaman? Ya, kayaknya sih udah mesti bertanya tentang keislaman karena dari tadi saya dengar kan sudah panjang lebar dijelaskan. Soal dia mau mendengar atau tidak, mau mengerti atau tidak, itu urusan otak dia begitu loh Pak. Oke. Siapa yang mau bertanya tentang Muslim? Saya. Silakan Pak. Saya tanya. Tapi pertanyaannya tetap memperhatikan. Kita menghargai. Oke, silakan Pak. Silakan ditanya. Nah, topiknya apa dulu nih topiknya? Topiknya apa ini kita bicara? Ya apa aja. Apa aja ya. Ya. Dari alfa sampai omega. Iya. Betul Bu Sofi. Hak, saya mau tanya sama kamu, ya. Allahmu itu kekal atau tidak? Allah itu maha hidup. Iya, maha hidup, kekal atau tidak? Ditanya kekal, dia jawabnya maha hidup. Maha hidup, nggak nyambung. Gini, Allah itu nggak punya roh. Kamu Allahmu itu kekal atau tidak? Kekal, tidak kamu tahu arti kekal nggak? Iya, kekal ya. Iya, kekal atau tidak? Kekal. Sekarang sebentar, Quranmu itu yang tertulis di dalam Quranmu itu kekal atau tidak? Ya, kalau Al-Quran itu kan ya itu nanti akan hilang di hari kiamat. Iya, yang tertulis firman Allahmu yang ada tertulis di dalam Quranmu yang tersimpan di Lauhul Mahfudz itu kekal atau tidak? Maksudnya gimana nih? Ayo jawab. Lo ngerti gak Nandar? Pura-pura Gini ya, jangan pura-pura inilah. Itu Allah lu berfirman. Allahmu berfirman. Ya, jadi Al-Quran. Sebentar. Ini pemahaman Islam. Allahmu berfirman. Kalimatullah. Jadi kalam Allah. Iya, di dalam Quran. Kekal atau tidak itu? Kekal juga. Oke. Lanjut Pak, di darah. Oke. Berarti harap dicatat bahwa Allah itu kekal dan firman-Nya juga kekal. Berarti Allah dengan firman-Nya sama-sama kekal. Berarti ada Allah, ada firman-Nya. Kan begitu ya? Karena sama-sama kekal. Sekarang Isa itu firman Allah atau bukan?
Isa itu firman Allah. Berarti firman Allah. Berarti Isa itu kekal juga. Bukan cuma Isa, semua manusia itu Isa diciptakan. Ya, ini saya sama siapa dulu nih? Sama siapa dulu nih? Enggak apa-apa. Mereka muslim bebas bertanya, Pak. Ya, silakan. Gini. Isa diciptakan atas firman Allah, tapi bukan firman itu sendiri yang menjadi Isa gitu. Oh, berarti Isa diciptakan dengan firman Allah. Iya, sebuah kalimat. Berarti Isa tidak kekal. Kalimat, gitu kan? Ya sama dengan Isa tidak kekal, tapi nyawanya bisa dicabut, bisa dihidupkan kembali. Isa itu tidak dikatakan kekal karena bisa meninggal. Bukan. Sebentar dulu Pak, sebentar. Maaf Pak. Isa itu kan katanya kalimatullah. Betul tidak? Betul. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Kalimatullah turun jadi Isa. Tadi dikatakan kalimatullah jadi di Al-Quran itu kekal, sama kekal. Ya kan kita catat tadi kalimatullah sama kekal dengan Allah yang jadi Al-Quran. Sekarang kalimatullah yang jadi Isa itu kekal atau tidak? Atau berbeda kalimatullah yang diciptakan, Al-Quran tidak diciptakan? Nabi Isa bisa mati. Iya, Al-Quran juga bisa terbakar, bisa disobek-sobek. Apa penjaganya? Terus satu poin lagi Pak Lidara. Tadi mereka katakan bahwa firman Allah di sisi Allah. Sebentar dulu. Iya. Sebentar. Mereka katakan Allah kekal. Kemudian firman Allah yang di sisi Allah itu kekal. Berarti orang Muslim percaya kepada dua yang kekal dong. Iya, itu dia. Jadi itulah titik saya untuk bertanya kepada mereka. Berarti firman Allah kekal, di sisinya. Allah kekal di sisinya. Berarti ada dua yang kekal. Karena firman itu katanya diciptakan, bukan Allah sendiri. Allah bertebaran firman-Nya, menciptakan firman. Iya, Allah tidak diciptakan. Tambah satu lagi Pak, Arsi itu kekal. Jadi ada 3 yang kekal di surga. Allah, Arsi, dan Umul Kitab. Kamu berarti nggak belajar Islam. Arsi itu kekal. Arsi itu diciptakan. Ayo berani taruhan. Arsi itu Ayo, mana tulisannya Arsi itu diciptakan? Di mana? Kalau menurut Islam Arsi itu kekal gimana? Yang pertama kali diciptakan Allah, Arsi apa bolpen? Ada kekal, ada maha kekal. Kalau kekal maha kekal. IQ-mu masih kurang aja Pak Munir. Munir gak naik-naik. Udah berbulan-bulan sama si AM masih gak pinter-pinter.